Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produk. Berlibur dengan menginap di hotel atau staycation rekreasi di rumah menjadi hiburan warga di masa pandemi. Terlebih menjelang libur akhir hotel pada masa pandemi COVID juga harus mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan. Berikut laporan Rini Hairani. Keunggulan mungkin yang ditonjolkan dari staycation ini dan beberapa hotel yang keunggulan dari hotel ini selama pandemi, selain beberapa hal yang tadi Bapak jelaskan. Pertama tentu mereka... Pemerintah memutuskan memangkas libur akhir tahun sebanyak 3 hari, yaitu tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020. Sehingga cuti bersama tetap dilaksanakan disertai kampanye masif mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia pun membuat sejumlah masyarakat banyak mengkhawatirkan untuk berlibur menghabiskan akhir tahunnya. Sebenarnya, liburan di masa pandemi memang tidak disarankan. Namun jika Anda sudah lelah berada di rumah dan membutuhkan suasana baru, tidak ada salahnya mencoba staycation di hotel bersama keluarga. Seperti yang dilakukan Olivia, karyawan swasta di Jakarta ini memilih melakukan staycation di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Ia tentu saja memilih hotel yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di masa pandemi ini memang saya lebih milih staycation ya. Kenapa milih staycation? Karena nyarinya juga yang dekat dengan rumah. Nggak harus naik kendaraan atau transportasi umum seperti kereta ataupun pesawat untuk liburan gitu. Tapi nyarinya emang tempat yang dekat dari rumah dan juga aman tadi. Nyarinya memang hotel yang memang betul-betul kan ada beberapa rekomendasi kalau kita searching gitu, itu memang sudah ada beberapa hotel yang dilogokan ini hotel aman yang sudah disinfektan kamarnya sebelum ditempati tamu dan seperti itu. Staycation di hotel memang menjadi alternatif dalam mengisi libur akhir tahun nanti. Marketing digital Red Doors Fajar Kusufi mengatakan, meski cuti akhir tahun dipangkas, namun tidak berdampak dalam pemesanan kamar hotel bagi masyarakat yang akan melakukan staycation. Red Doors pun lanjut Fajar memberikan standar pelayanan Hygiene Pass, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan nyaman menghabiskan cuti bersama akhir tahunnya di masa pandemi COVID-19 ini. Berarti nggak berpengaruh ya mau cuti dipangkas, mau cuti nggak dipangkas gitu. Cuti bersama dipangkas atau nggak dipangkas sama aja ya tetap ya? Kayak kemarin aja ada jeda misalkan libur yang boleh dibilang kejepit gitu, tetap aja ada banyak, dan itu di beberapa kota full libur sih. Kalau untuk protokol kesehatan di hotel-hotel yang bermitra sama Red Doors gimana? Kalau protokol kesehatan pasti dilakukan ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Semuanya hotel yang under kita melaksanakan protokol kesehatan. Safety hygiene itu pasti ada. Contoh beberapa properti melaksanakan itu lebih strictly gitu kan ya. Dari kebersihan kamar, kemudian ya cleanliness-nya pasti ya kebersihan lagi standar pada saat kedatangan juga. Checking temperatur sama itu ada. Dilakukan juga kasih guarantee dalam artian namanya Red Doors Hygiene Pass. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana Yusran tidak menampik tren pariwisata akan berubah ke arah staycation. Pasalnya, situasi dan kondisi masyarakat yang saat ini bosan selama berada di rumah saja berbulan-bulan. Penerapan protokol kesehatan di hotel pun, lanjut Maulana, sudah menjadi bagian utama yang diselipkan pengusaha hotel dan restoran untuk menarik konsumen di masa pandemi COVID-19 ini. Tren staycation nih di masa pandemi ini, terlebih kan nanti libur panjang yang akhirnya membuat tren staycation ini meningkat. Lantas bagaimana dengan protokol kesehatan yang dilakukan para mungkin pengelola hotel maupun juga pemilik hotel sendiri, Pak? Kalau kita bicara protokol kesehatan, ya seharusnya protokol kesehatan itu sudah menyatu dengan hotel ya, dengan restoran itu sudah menyatu. Karena begini, protokol kesehatan itu adalah bagian dari upaya industri hotel dan restoran itu untuk meyakinkan konsumennya untuk datang ke tempat mereka gitu loh. Kenapa? Karena permasalahan utamanya kan sekarang ini COVID-nya masih ada. Kekhawatiran terhadap penyebaran atau terkena dampak dari virus itu juga masih tinggi kan gitu. Otomatis hotel dan restoran yang hidup bisnis tersebut itu sangat bergantung dari interaksi pergerakan utama di masa-masa pandemi ini. Kalau dulu kan mereka hanya mempublikasikan serta mempromosikan fasilitasnya saja. Namun kalau sekarang tidak. Mereka pasti akan di dalam promosi mereka itu pasti mereka menyelipkan yang namanya ketentuan protokol kesehatan. PHRI sendiri memprediksi tren staycation ini sampai gimana sih Pak? Maksudnya
di tengah pandemi ini akan terus meningkat karena kita nantinya ke depan tetap akan berdampingan dengan COVID atau seperti apa, Pak? Staycation itu sebenarnya sudah ada dari sebelum pandemi kan begitu. Satu tren yang orang ingin merubah suasana ya dalam kondisi. Ya, contohnya seperti sekarang. Sekarang ini kan yang paling mudah merubah suasana itu adalah misalnya mereka biasa di rumah, sekarang bosan, ada rasa bosan tentu kan di hotel, seperti itu kan, di hotel karena ada beberapa fasilitasnya. Nah, itulah yang menjadi peningkatan adanya, dia Mbak bilang ya, transportation tadi gitu. Itu pasti makin besar lah. Karena kan orang itu kan, ini kan sudah bukan masa yang 1 bulan 2 bulan, sudah lebih daripada itu. Tentu rasa bosan itulah yang meningkatkan tren staycation tadi. Iya, betul. Jadi merubah suasana, kan ada suasana baru. Di hotel juga ada fasilitas, dan seharusnya mungkin di rumahnya nggak ada kan tentu tidak selengkap hotel fasilitasnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun memperkirakan tren pariwisata akan mengalami pergeseran di masa kebiasaan adaptasi normal baru ini. Menurut Presiden, masyarakat atau wisatawan akan memilih pariwisata yang tidak melibatkan banyak orang, salah satunya staycation. Preferensi liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang, seperti solo travel tour, wellness tour, dan termasuk juga di dalamnya virtual tourism, serta staycation. Karena itu para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi terjadinya perubahan tren ini. Dan kita harus betul-betul bisa mencium perubahannya ke arah mana. Oleh sebab itu, sehabis pandemik ini kita harus melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia. Ini merupakan gabungan dari 2 kata, yakni stay dan vacation. Hal itu berarti tinggal dan liburan yang merujuk pada liburan dilakukan dari rumah. Konsep staycation sendiri memang sempat populer di negara-negara seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Kala krisis finansial global melanda tahun 2007 hingga 2010 lalu. Pada konsepnya, setiap orang atau keluarga turut serta dalam kegiatan liburan di daerah setempat, sambil tetap tinggal di rumah masing-masing. Singkatnya, staycation berarti istirahat dari rutinitas sehari-hari tanpa pergi terlalu jauh dari rumah.